Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fadila akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Kesadaran Etis dan Pertimbangan Etis Terhadap Whistleblowing dengan Emosi sebagai Variabel Pemoderasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 bab, yaitu pendahuluan, keujian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan. Bagian pendahuluan yang pertama adalah terdapat kasus yang terjadi di Indonesia dalam perusahaan BUMN, salah satunya yaitu PT PLN Persero. Berdasarkan informasi yang dikutip dari artikel w.kabar24.business.com menyebutkan bahwa pada tahun 2015, 9 pegawai PT PLN Persero terlibat kasus korupsi pembangunan 21 jalur induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian, pada penelitian ini saya akan meneliti 4 variabel, yaitu variabel whistleblowing, di mana variabel whistleblowing ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran etis, pertimbangan etis, dan emosi. Masih pada pendahuluan, berdasarkan fenomena dan variasi penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mengacu pada penelitian ethical awareness, ethical judgment, and whistleblowing, a moderate mediation analysis, Latten et al. 2017. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama, apakah kesadaran etis berpengaruh terhadap whistleblowing pada karyawan PT PLN Persero di kawasan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar? Yang kedua, apakah pertimbangan etis berpengaruh terhadap whistleblowing pada karyawan PT PLN Persero di kawasan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar? Yang ketiga, apakah emosi memoderasi pengaruh kesadaran etis terhadap whistleblowing pada karyawan PT PLN Persero di kawasan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar? Yang keempat, apakah emosi memoderasi pengaruh pertimbangan etis terhadap whistleblowing pada karyawan PT PLN Persero di kawasan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar? Begitu juga dengan tujuan penelitiannya ada 4. Kegunaan hasil penelitian adalah kegunaan secara praktis dan akademis. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi gambar informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap whistleblowing, terutama bagi pegawai PT PLN di kawasan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar untuk mengontrol kesadaran etis dan pertimbangan etis dengan baik dan benar. Kemudian kegunaan akademis, yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, serta dapat mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kesadaran etis, pertimbangan etis, dan emosi. Kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kajian pustaka. Nah, untuk memperkuat penelitian saya menggunakan teori akuntansi keperilakuan dan teori of plan behavior. Teori akuntansi keperilakuan adalah ilmu akuntansi yang dikomunikasikan dengan ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan ialah ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Juga sebaliknya, bagaimana akuntansi bisa mempengaruhi perilaku manusia serta pengambilan keputusan bisnis. Kemudian teori of plan behavior. Teori of plan behavior digunakan sebagai model dan kerangka teori karena mampu menjelaskan niat seseorang dalam melakukan tindakan. Teori ini dapat digunakan sebagai teori pendukung untuk menjelaskan hubungan pertimbangan etis, kesadaran etis, dan emosi untuk seseorang melakukan whistleblowing. Kemudian kajian pustaka untuk teorinya ada 4, yaitu whistleblowing, emosi, kesadaran etis, dan pertimbangan etis. Nah, penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian terdahulu di sini yang berkaitan dengan emosi, dengan pertimbangan etis, dengan kesadaran etis, dan whistleblowing. Kemudian berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka teoritisnya, maka kerangka pemikiran diperoleh sebagai berikut. Yakni kesadaran etis sebagai variabel bebas bisa mempengaruhi whistleblowing sebagai variabel terikat. Kemudian pertimbangan etis sebagai variabel bebas bisa mempengaruhi whistleblowing sebagai variabel terikat. Dan kemudian kesadaran etis mempengaruhi whistleblowing dipengaruhi oleh emosi, yaitu sebagai variabel pemoderasi. Kemudian pertimbangan etis dalam mempengaruhi whistleblowing dipengaruhi oleh emosi, yaitu sebagai variabel pemoderasi. Kemudian hipotesis pada penelitian ini ada 4, yaitu kesadaran etis berpengaruh terhadap whistleblowing, H2 pertimbangan etis berpengaruh terhadap whistleblowing, H3 emosi memoderasi pengaruh kesadaran etis terhadap whistleblowing, H4 emosi memoderasi pengaruh pertimbangan etis terhadap whistleblowing. Kemudian bab 3 metode penelitian. Nah, desain penelitiannya, tujuan penelitian bersifat kausal, tingkat inversinya minimal, sifat studinya tidak diatur, jenis penelitiannya kuantitatif, unit analisisnya individu, dan horizon waktunya cross-seksional. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Untuk populasinya yaitu seluruh pegawai yang bekerja di PT PLN Persero di kawasan Aceh Besar dan Banda Aceh. Kemudian respondennya yaitu karyawan PT PLN Persero, kawasan Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh. Untuk sampelnya diambil dengan metode dan probability sampling dan penentuan jumlah sampel dengan cara purposive sampling, yaitu
yaitu dengan kriteria pegawai tetap yang bekerja di PT PLN Persero, kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, dari 5 jumlah kantor yang berada di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, terdapat jumlah sampel 138 pegawai tetap PT PLN Persero, Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian sumber dan teknik pengumpulan data. Sumbernya yaitu data primer, kemudian teknik pengambilan sampelnya penelitian lapangan atau kuesioner. Nah, di sini ada operasional variabel, yaitu ada 4 variabel: whistleblowing, kesadaran etis, pertimbangan etis, dan emosi. Kemudian metode analisis dan rancangan hipotesis. Nah, yang pertama yaitu uji kualitas data, terdiri dari uji validitas, uji reliable, dan kemudian yang kedua yaitu uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, multikuesionaritas, uji heteroskedastisitas. Kemudian teknik analisisnya yaitu analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesisnya koefisien determinasi, uji simultan, dan uji parsial. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini adalah gambaran umum variabel penelitian. Berikut adalah tabel di mana di sini ada nilai minimum, maksimum, mean, standar deviasi, dan varian. Nah, dapat kita lihat bahwa kesadaran etis diperoleh hasil analisis statistik deskriptifnya bahwa variabel kesadaran etis memiliki nilai minimum 14 dan nilai maksimumnya 20. Nilai rata-rata memiliki nilai minimum memiliki nilai minimum 14 dan nilai maksimal 25. Nilai rata-rata mean adalah 17,41 dengan standar deviasi sebesar 1,579 dan varian atau mean adalah 22,01 dengan standar deviasi sebesar 1,866 dan varian 2,492. Kemudian pertimbangan etis. Diperoleh hasil analisis statistik deskriptif bahwa variabel ethical judgment atau pertimbangan etis memiliki nilai minimum 11 dan nilai maksimum 20. Nilai rata-rata mean adalah 16,41 dengan standar deviasi sebesar 2,113 dan nilai variannya 4,464. Kemudian ada variabel emosi atau Z. Diperoleh hasil analisis statistik deskriptif bahwa variabel emosi memiliki nilai minimum 14 dan nilai maksimum 25. Nilai rata-rata mean adalah 22,01 dengan standar deviasi sebesar 1,866 dan varian 3,482. Kemudian whistleblowing atau ya, diperoleh hasil analisis statistik deskriptif bahwa variabel whistleblowing memiliki nilai minimum 12 dan nilai maksimum 20. Nilai rata-rata mean adalah 17,85 dengan standar deviasi sebesar 1,484 dan varian 2,203. Kemudian uji yang pertama adalah asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Nah, dalam uji normalitas ini menggunakan test of normality Kolmogorov Smirnov. Nah, setelah dilakukan uji Kolmogorov, maka diperoleh hasilnya itu nilai signifikan itu di 0,01, yaitu di bawah 0,05. Sehingga data tidak berdistribusi normal, sehingga hasil uji normalitas menggunakan test of normalities ini tidak berdistribusi normal, maka dilakukan pendekatan secara grafik normal probability plot. Hasil uji normal secara grafik normal probability plot diperoleh hasil uji normalitas menggunakan normal probability plot bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data berdistribusi normal. Kemudian uji asumsi klasik, yang pertama uji yang kedua uji multikuesionaritas. Nah, diperoleh hasil VIP-nya pada masing-masing bagian itu penelitian kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami gejala multikuesionaritas dan asumsi multikuesionaritas dipenuhi. Begitu juga dengan uji heteroskedastisitas, diperoleh hasil nilai signifikansi uji Glaser pada masing-masing variabel penelitian lebih besar dari 5, yang dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan asumsi heteroskedastisitas dipenuhi. Kemudian model regresi, yaitu ada variabel terdiri dari konstanta, kesadaran etis, pertimbangan etis atau ethical judgment, dan emosi. Nah, konstantanya itu 4,867, kesadaran etisnya ada 0,161, pertimbangan etisnya ada 0,069, dan emosinya ada 0,410.
Nah, dapat persamaan Y sama dengan 4,867 tambah 0,161 X1 tambah 0,069 X2 tambah 0,410 Z tambah error. Dari model regresi di atas, maka dapat didefinisikan sebagai berikut. Nilai koefisien konstanta sebesar 4,867 bermakna bahwa jika variabel X1, X2, dan Z dianggap konstan, maka akan meningkatkan variabel whistleblowing Y sebesar 4,867. Nilai koefisien variabel kesadaran etis X1 sebesar 1,161 bermakna bahwa jika variabel kesadaran etis X1 meningkat sebesar 1, maka akan meningkatkan variabel whistleblowing Y sebesar 1,161 dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien variabel ethical judgment atau pertimbangan etis X2 sebesar 0,069 bermakna bahwa jika variabel pertimbangan etis meningkat sebesar 1, maka akan meningkatkan variabel whistleblowing Y sebesar 0,069 dengan asumsi lain tetap. Nilai koefisien variabel emosi sebesar 0,410 bermakna bahwa jika variabel emosi Z meningkat sebesar 1, maka akan meningkatkan variabel whistleblowing atau Y sebesar 0,410 dengan asumsi variabel lain tetap. Kemudian pengujian hipotesis, yaitu uji simultan atau uji F. Nah, uji statistik F memiliki nilai signifikan 0,00 di bawah 0,05. Nah, hal demikian berarti nilai signifikan ini di bawah 0,5, maka variabel bebas dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui secara lebih jelas apa saja yang mempengaruhi terhadap variabel terikat dapat dilihat pada pengujian parsial. Nah, kemudian variabel kesadaran etis dan pertimbangan etis juga diperoleh hasil signifikan di bawah 0,005, di mana yang berarti variabel bebas ini dapat mempengaruhi variabel terikat, yaitu kesadaran etis dapat mempengaruhi whistleblowing. Begitu juga pertimbangan etis berpengaruh signifikan terhadap variabel whistleblowing. Kemudian, moderasi variabel emosi Z dalam variabel kesadaran etis. Nah, ini menggunakan moderate regression analysis, di mana kesadaran etisnya itu ini menggunakan uji interaksi, yaitu X1 dikali Z. Nah, di mana mendapatkan hasil signifikannya itu 0,443. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikan variabel interaksi sebesar 0,443 lebih besar dari 0,05. Hal demikian bermakna bahwa tidak terdapat pengaruh variabel emosi atau Z dalam memoderasi kesadaran etis X1 terhadap whistleblowing atau Y. Kemudian, moderasi variabel emosi dalam variabel pertimbangan etis. Nah, masih juga digunakan uji interaksi, yaitu X2 pertimbangan etis dikali dengan Z emosi dengan nilai signifikansi 0,319. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi itu lebih besar daripada 0,05, sehingga variabel emosi dalam moderasi ini tidak terdapat pengaruh variabel emosi dalam moderasi pertimbangan etis terhadap whistleblowing. Jadi, ini adalah pembahasan pengaruh kesadaran etis terhadap whistleblowing. Nilai signifikan variabel kesadaran etis X1 menunjukkan nilai sebesar 0,00 dan nilai koefisien bersama regresi menunjukkan nilai positif sebesar 0,276. Hal ini menunjukkan variabel kesadaran etis X1 berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap whistleblowing atau Y. Penelitian sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh WIMPI 2017, di mana penelitian WIMPI tersebut menghasilkan semua penemuan di mana orientasi etika berpengaruh terhadap internal whistleblowing. Kemudian pengaruh pertimbangan etis terhadap whistleblowing, begitu juga nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05 dan nilai persamaan regresinya menunjukkan 0,264, sehingga pertimbangan etis berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap whistleblowing. Kemudian pengaruh moderasi emosi terhadap hubungan kesadaran etis. Nah, hasil penelitian menunjukkan nilai signifikan variabel emosi Z sebagai moderasi antara variabel kesadaran etis terhadap whistleblowing Y menunjukkan nilai sebesar 0,44. Hal ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan variabel emosi Z sebagai moderasi antara variabel kesadaran etis dan terhadap whistleblowing. Kemudian, pengaruh moderasi emosi terhadap hubungan pertimbangan etis terhadap whistleblowing. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansinya itu 0,319, yaitu di atas 0,05. Hal ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan variabel emosi Z sebagai moderasi antara variabel pertimbangan etis terhadap whistleblowing.
Kemudian kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh kesadaran etis terhadap whistleblowing pada karyawan PT PLN Persero di kawasan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Yang kedua, terdapat pengaruh pertimbangan etis terhadap whistleblowing pada karyawan PT PLN Persero di kawasan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh moderasi emosi pada pengaruh kesadaran etis terhadap whistleblowing pada karyawan PT PLN Persero di kawasan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Yang keempat, tidak terdapat pengaruh moderasi emosi pada pengaruh pertimbangan etis terhadap whistleblowing pada karyawan PT PLN Persero di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian keterbatasannya yaitu proses pengambilan data yang dilakukan saat kondisi transisi maka pandemi ke masa new normal sehingga membuat kesusahan pada peneliti untuk melakukan pengambilan secara langsung sehingga kami mengambil secara hibrid. Kemudian kondisi transisi masa pandemi ke masa normal menyebabkan metode sampling yang digunakan merupakan probability sampling sehingga pengambilan sampel yang kurang merata ke seluruh divisi. Baik, mungkin hanya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.